Legenda Burung Ruan. Terdapat sebuah kerajaan kecil di Kabupaten Sambas yang terletak di antara Gunung Bawang dan Gunung Ruan. Dan terdapat goa batu di kaki Gunung Ruan. Di kerajaan tersebut memerintahlah seorang raja yang arif dan bijaksana. Sang raja memiliki 6 orang putri yang cantik-cantik. Di antara ke-6 orang putri raja, si bungsu merupakan anak yang paling cantik. Budi pekertinya baik, suka menolong, dan taat kepada orang tua. Berbeda dengan kelima kakaknya yang memiliki perilaku jahat, suka iri hati, suka membangkang, dan malas bekerja. Oleh karena itu, sang ayah lebih menyayangi dan memanjakan si bungsu yang membuat kelima kakaknya semakin iri dan menaruh dendam kepada si bungsu. Pemeran Ramadan Dwi Putra sebagai raja, Firdi Ar-Rahman sebagai kakek, Lentina sebagai si sulung, Watisa Cintiasari sebagai anak kedua, Maulika Hairunisha sebagai anak ketiga, Nur Anissa Komari sebagai anak keempat, Mesha Safriza sebagai anak kelima, Reva Lena sebagai si bungsu, Tata Rias dan Busana, Kasraka Kreatif Team, Properti, Dedi dan Rizki dari Kasraka Kreatif Team, penata musik dan koreografer Hazik Ziansyah SIP. Marilah kita saksikan penampilan parodi Nusantara gugus depan Kiai Haji Agus Salim Raden Ajeng Kartini, Pangkalan SMP Negeri 1 Tebas, legenda Burung Ruai. Cerita ini bermula di istana sang raja. Kok sepi ya? Mana adik-adikku pergi? Panggil ah. Kumpul juga kalian. Kemana aja sih? Lelah, letih, lesu. Ah, ini peluit baru kalian muncul. Siap, salah kak. Ya sudah kalau begitu, sini kumpul dulu. Ini kenapa sih kok istana kotor banget? Iya, kotor banget kak. Hei musuh, ini kenapa kotor banget? Tidak tahu kak. Bukannya kamu udah kami suruh bersihin kan tiap hari? Emangnya kamu kira sampah bisa jalan sendiri? Itu bisa. Lah, iya lagi. Sudah cepat bersihin lagi. Ada apa nih? Kok ribut sekali? Semuanya diam. Hormat pada ayah. Siap. Apa sih kamu ini? Bisa-bisanya kayak hormat sama hormat bendera. Maaf kak, gini. Gini anak-anakku. Iya, ya. Iya, ya. Sudah. Gini anak-anak. Saya sebagai baginda raja yang mulia rupawan dan bijaksana, sekaligus ayah kalian. Ya, ayah akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sejauh apa sih yang melakukan perjalanan? Sejauh mata memandang. Ya tidak dong anakku, ayah ada tugas penting di kerajaan sebelah, di balik Gunung Bawang itu. Jadi ayah rasa perlu untuk mencari pengganti sementara ayah untuk kerajaan ayah. Aku tahu pasti yang milih aku kan, ya tebak deh. Pede banget sih. Lah, ayah nggak milih aku. Jadi siapa ya? Siapa? Ayo coba tebak. Sudah kakakku, jangan terlalu berharap. Berharap itu sakit, biarkan saja. Diam kamu. Yang menjadi penggantiku untuk sementara adalah si bungsu. Baiklah anak-anakku, aku pergi akan pulang. Jaga diri anakku sayang. Sudah. Ayah pergi dulu ya. Dadah. Bungsu, mending lo beresin sampah-sampah itu. Sadar sayang, sadar. Aku punya raja saat ini.
Baik kak, ambil sapu dengan ijuk, laksanakan sesuai petunjuk. Adik-adik, sini deh. Kenapa kak? Oh, belum. Kalian bantu aku nggak? Bantu apa kak? Aku mau menjebak si bungsu. Maksudnya kak? Aku mau menjebak si bungsu karena aku tidak terima dia yang menjadi pengganti ayah sebagai raja. Emangnya kalian terima gitu aja? Iya sih, tapi gimana caranya kak? Kalian tahu kan dua batu yang ada di kaki Gunung Huai? Iya, tahu. Gimana kalau kita ajak si bungsu untuk mencarikan di sana? Tapi setelah dia masuk ke dalam goa, kita tutup pintu goa dan pergi mengiring dia. Kue talam kue putu, berangkat bosku. Rencana jahat yang sudah dibuat oleh kelima kakaknya untuk menjebak si bungsu terperangkap dalam goa sudah siap untuk dijalankan. Semuanya kumpul. Kenapa kak? Kalian mau ikut mancing nggak? Mau. Saya mau main juga. Tentu adikku, kamu sudah pasti ikut kok. Asik. Ayo cepat bersiap, kakak dulu ya. Si bungsu yang tidak tahu menahu tentang rencana jahat kelima saudarinya itu pun ikut pergi tanpa ada rasa curiga. Sesampainya di goa batu, kelima kakak si bungsu membiarkan si bungsu terlebih dahulu masuk ke dalam goa. Setelah cukup jauh, bungsu masuk ke dalam. Kita sudah sampai nih. Masuk duluan ya. Meluncur bosku. Kakak, di sini airnya jernih, pasti banyak ikannya. Kakak, tolong, saya sendiri di sini, tolong. Halo, Walid. tenang Gi, ini kakek bukan Walid. Oh, Kek, jangan so akrab dulu, kita belum kenal. Maaf ya Di, perkenalkan aku adalah penunggu goa ini. Kamu kenapa Di? Begini Kek, saya mau keluar dari sini Kek. Kakek bisa bantu kan? Kakek anak kampung sini kan? Jadi tahu jalan di gua ini kan? Kakek bisa bantu Di, tapi kamu keluar bukan sebagai manusia. Maksudnya gimana Kek? Saya mau keluar. Sudah, kalau kamu mau keluar, kamu akan menjadi burung yang bisa keluar dari sini. Saya rasa burung juga cantik, imut, lucu, dan juga bisa bebas. Baiklah, saya setuju. Oke. Cukup, sini kalian semua. Jangan bercanda. Ada apa, ayah? Ini kemana si bungsu ini? Mana? Bungsu mana? Ada, saya ada. Mana? Begini ayah, si bungsu sudah pergi sejak lama. Tidak pulang. Apa yang sudah kalian perbuat? Kenapa dia bisa seperti itu? Cukup, ayah rasa sudah cukup semuanya. Kalian terlalu. Kalian, ayah beri hukuman untuk membersihkan istana selamanya dan tidak akan mendapatkan kata dari ayah. Oh, tidak. Jangan. Siap, ayah. Selama kelima kakaknya menjalani hukuman yang diberikan oleh raja, si bungsu yang telah berhasil keluar dari dalam goa dan berubah menjadi burung ruai hanya bisa menyaksikan dari luar istana bagaimana kakaknya dihukum oleh sang raja.